Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar, baik CPNS, P3K maupun sekarang itu program terbaru kita adalah menemani teman-teman semua dalam program Pretest PPG. Ya, tentunya nanti sampai teman-teman itu selesai di UPPPG ya, sampai mendapatkan sertifikat PPG gitu ya. Ya, kali ini program kita adalah program belajar persiapan Pretest PPG PGSD untuk bakat dan minat. Jadi banyak sekali teman-teman yang request tentang bakat minat. Kak, tolong dong dibahasnya sesuai kisi-kisi. Maksudnya kisi-kisi, tampilkan kisi-kisinya. Jadi teman-teman itu banyak yang request ditampilkan kisi-kisinya. Padahal soal-soal sebelumnya itu adalah soal-soal profesional pedagogi gitu ya. Profesional pedagogi juga termasuk kisi-kisinya dan itu memang sudah standarnya seperti itu gitu ya. Tapi teman-teman inginnya tetap ada kisi-kisinya. Oke, nanti kita akan buatkan program untuk masing-masing baik pedagogi, profesional, kemudian bakat minat seperti ini, kemudian TPA. Itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman simak baik-baik untuk soal bakat minat berikut ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke soal-soal tentang bakat dan minat, teman-teman silahkan lihat dulu untuk kisi-kisinya. Jadi untuk tes bakat itu ada 3 yang diuji, yaitu kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, kemudian perlakuan terhadap siswa, kemudian kemampuan penyesuaian diri. Nah, sementara untuk minat itu ada 2 indikator yang ada 2 kompetensi yang diharapkan, yaitu minat terhadap profesi, kemudian minat terhadap tugas-tugas spesifik guru gitu ya. Nah, masing-masing kompetensi tersebut apa namanya itu cara menjawabnya adalah terdeskripsi pada indikator. Jadi teman-teman itu harus tahu indikatornya ya. Misalkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah nanti berarti ada permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Nanti teman-teman silakan pilihan gandanya, pilih opsi pilihan gandanya dengan mengacu pada indikator esensialnya gitu ya. Nah, kita kasih contoh saja seperti ini. Nah, ini pertama seperti ini teman-teman. Didapatkan 5 orang siswa sedang merokok bersama di lingkungan sekolah. Dia ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah pada usai jam pelajaran sebelum pulang. Jadi sebelum pulang, artinya masih dalam lingkup sekolah ya. Dari hasil investigasi lanjutan didapatkan data bahwa kelima siswa tersebut sudah sering melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin sekolah. Nah, di antara tindakan pendidikan berikut mana yang paling tepat dilakukan guru untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar tata tertib. Jadi kalau ada soal seperti ini, ada permasalahan, itu adalah salah satu soal yang menguji kompetensi teman-teman dalam kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah, yaitu bakat di kompetensi 1, gitu ya. Itu cirinya seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami nanti apa namanya, bagaimana cara menjawabnya. Cara menjawabnya silakan teman-teman analisis dari opsi pilihan gandanya sesuaikan dengan indikator yang esensial, gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu tadi mengulang kembali ini tadi. Nah, ini kemampuan penalaran pemecahan masalah itu teman-teman harus menjawab sesuai indikator, yaitu mana dari opsi pilihan gandanya yang mencerminkan berpikir analitis kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian mengambil keputusan secara etis. Jadi mampu berpikir secara analitis, secara kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian pengambilan keputusan secara etis. Yuk kita coba analisa opsi pilihan gandanya, mana di antara opsi pilihan gandanya yang mengacu pada 3 indikator itu. Pengambilan keputusan secara etis, berpikir kreatif, dan analitis kritis. Nah, di situ masalahnya adalah ada siswa yang merokok bersama di lingkungan sekolah. Itu menjadi masalah. Nah, berpikir kritis, berpikir analitis itu tahu, artinya tahu ya teman-teman. Yang namanya berpikir analitis, berpikir kritis itu tahu mengapa siswa melakukan pelanggaran tata tertib. Itu sebabnya tahu, kemudian mampu merencanakan solusi dan mampu melaksanakan solusi yang direncanakan itu. Itu namanya berpikir kritis analitis. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Itu mampu membuat ide-ide baru untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara etis itu artinya tidak menyakiti satu di antara yang lain. Itu ya. Win-win solution lah istilahnya seperti itu. Ya, oke, kita akan bahas yang opsi A.
membawa masalah pelanggaran tata tertib sekolah tersebut pada sidang Dewan Guru untuk menetapkan sanksi. Jadi kalau yang opsi A itu fokusnya hanya pemecahan masalah yaitu berupa sanksi. Dan itu apakah nanti itu kedepannya akan mengurangi? No, gitu ya, tidak ya. Tentu saja tidak. Karena pemecahan masalah tersebut tidak melihat akar penyebab masalahnya tersebut. Kenapa siswa merokok di lingkungan sekolah? Itu ya. Jadi opsi A kita skip. Itu pasti bukan jawabannya. Kita lihat yang opsi B, memberikan hukuman kepada siswa tersebut untuk membersihkan WC. Nah, itu dikasih hukuman. Dia melihat, dia berpikir analitis, kritis enggak. Di situ dia tak menganalisa tentang akar penyebabnya, tidak. Tidak, langsung kasih aja hukuman. Dan itu hukumannya satu itu tidak etis, yang kedua itu tidak berpikir kritis analitis. Itu ya, opsi B tidak mungkin dijawab ya, tidak mungkin ya. Yang C, membentuk polisi siswa yang tugasnya mencatat, menegur, memberi hukuman pada siswa pelanggar tata tertib. Ini bagus sekali. Berpikir kreatif yaitu pembentukan polisi siswa itu adalah berpikir kreatif, mencerminkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah. Oke, itu masuk. Kemudian di situ tugas dari siswa itu adalah mencatat, menegur, memberi hukuman. Itu artinya pengambilan keputusannya juga etis, gitu ya. Tapi masalahnya di sini opsi C itu dia tidak menganalisa secara kritis. Artinya akar penyebab dari masalah siswa tersebut tidak diselesaikan, gitu ya kan. Siswa itu kenapa melanggar tata tertib, kenapa merokok dan sebagainya. Akar masalahnya apa? Biasanya akar masalah dari siswa merokok itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi mungkin lingkungan rumahnya itu menjadi apa namanya sudah terbiasa seperti itu. Itu ya intinya seperti itu. Kemudian yang D, bekerja sama dengan orang tua dari siswa tersebut untuk memperbaiki karakter siswa. Oke, kerjasama. Kerjasama dengan orang tua artinya melibatkan pihak lain dalam penyelesaian masalah. Oke, itu kreatifnya dapat, kemudian etisnya juga dapat, itu ya, tidak menyakiti baik siswa maupun sekolah itu sendiri, gitu ya. Dan juga itu bagus untuk masa depan, gitu ya, untuk siswa itu. Kemudian di situ berpikir kritisnya di mana? Berpikir kritisnya artinya tahu bahwa permasalahan pelanggaran tata tertib itu tidak semata-mata awalnya dari sekolah, tapi juga di rumah. Di rumahnya bagaimana? Ya kalau memang di rumah itu dibiasakan merokok, orang tua membiarkan, maka harus ada kerjasama antara siswa dan orang tua. Ya diperbaiki bersama, memperbaiki karakter. Jadi opsi D ini memenuhi 3 indikator esensial tadi, gitu ya. Yang E mengefektifkan guru piket dan pesuruh sekolah untuk menambahkan tugas mengawasi pelanggaran tata tertib. Oke, itu mengefektifkan guru piket itu termasuk ide kreatif juga. Kemudian berpikir kritisnya belum dapat. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan secara etisnya juga kurang dapat karena di situ meminta pihak lain seperti pesuruh sekolah itu ditambah tugas baru ya, yang memang bukan tugasnya. Itu termasuk pengambilan keputusan yang tidak etis karena memperlakukan orang lain tidak sesuai porsinya. Itu yang E itu ya. Jadi jawaban yang paling memenuhi 3 indikator esensial adalah opsi D. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan kaji soal berikutnya. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasehati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi membolos lah intinya seperti itu. Kata-kata santun apa yang bisa diberikan guru, gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka indikator apa namanya soal seperti ini menguji tentang perlakuan terhadap siswa. Ya, opsi kedua, kompetensi kedua dilihat, bakat kompetensi dua ini ya, perlakuan terhadap siswa. Maka kalau perlakuan terhadap siswa, teman-teman harus cara menjawabnya harus disesuaikan dengan indikator esensialnya. Menghargai perbedaan individu, mampu memotivasi siswa, dan juga bersikap bersahabat friendly, gitu ya. Tidak menjadi bos, tidak menjadi atasan, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siswa. Tegas tapi tidak menakutkan, gitu ya. Menghargai, memotivasi, bersahabat. Menghargai perbedaan, memotivasi, bersahabat. Itu ya intinya seperti itu ya. Oke, kita akan lihat opsi pilihan gandanya mana yang mencerminkan 3 hal itu.
Ya, kita lihat opsi A. Bapak Ibu guru tidak senang jika anak-anak membolos. Ini ada kata-kata tidak senang. Menghargai tidak? Memotivasi tidak? Bersahabat atau tidak? Nah, kata-kata tidak senang itu tidak menunjukkan kemampuan guru dalam memotivasi. Yang dipentingkan adalah tidak senang, itu berarti fokusnya guru itu merasa menjadi subjeknya, padahal harusnya siswanya yang harus menjadi subjeknya gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu guru tidak marah jika anak-anak membolos. Nah, kata tidak marah anak-anak membolos itu jelas negatif ya, itu tidak mungkin itu ya. Tidak memotivasi, karena di situ tidak marah jika anak-anak membolos kan tidak menunjukkan itu memotivasi siswa untuk berbuat lebih baik gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu guru akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. Ini bentuknya ancaman juga. Nah, bentuk ancaman itu salah satu tindakan yang tidak memotivasi, tidak friendly atau tidak bersahabat. Itu ya. Yang di Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah, ini tidak terulang kembali ini akan lebih soft, akan lebih lembut di hati siswanya. Jadi lebih bersahabat. Kemudian ini juga akan meningkatkan motivasi siswa. Dengan ucapan seperti ini, maka siswa akan termotivasi untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak bagus atau tidak baik, tidak membolos dan lain-lain gitu ya. Itu juga menghargai perbedaan teman-teman. Dia bahwa satu orang, satu siswa dengan siswa yang lain itu kita tidak tahu persisnya kondisinya seperti apa, membolosnya seperti apa, gitu ya. Biar mereka sendiri yang memanage. Misalkan ada siswa yang memang baik kebetulan tidak bisa hadir karena ada faktor X yang kita tidak tahu dan itu dibenarkan menurut siswa. Maka ini kata-kata D ini lebih bagus ya, lebih menghargai perbedaan. Oke, kita kaji soal berikutnya. Nah, ada salah satu siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam memainkan musik tradisional. Jadi ada salah satu siswa yang memiliki kemampuan lebih memainkan musik tradisional dan berkesenian. Namun lemah pelajaran. Jadi di pelajaran kita itu sebenarnya lemah, tapi dia punya keunikan sendiri yaitu bisa bermain musik tradisional juga berkesenian gitu ya. Itu misalkan seperti itu. Kemudian apa yang perlu dilakukan guru agar siswa termotivasi dalam belajar dan meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, soal seperti ini, kalau ada soal seperti ini berarti kita cek ya di sini. Ini perlakuan terhadap siswa juga. Bagaimana kita memperlakukan siswa. Ada 3 hal tadi ya, kita sudah bahas ya. Harus bisa menghargai perbedaan individu, kemudian harus bisa memotivasi, dan juga harus bisa friendly atau bersahabat. Intinya itu. Jadi nanti teman-teman itu wajib untuk bisa menganalisis opsi pilihan gandanya. Sesuaikan dengan indikatornya saja. Gitu ya. Oke, kembali ke soal ya. Coba kita analisa opsi pilihan gandanya. Kita lihat yang A. Menerapkan metode pembelajaran yang merangsang bakat minat seluruh siswa agar berkembang bersama. Nah, opsi A ini jelas ini tidak menghargai perbedaan. Memang dalam di dunia ini ya, di dalam satu kelas itu punya macam-macam perbedaan, punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin kita sebagai pendidik itu seluruh siswa itu ingin dikembangkan secara bersama bakatnya. Kan nggak mungkin, kan bakatnya beda-beda. Itu ya teman-teman ya. Jadi opsi A itu jelas tidak menghargai perbedaan. Jadi indikator satunya tidak dapat. Oke, kita lihat opsi B. Menyerahkan pembinaan anak tersebut kepada guru BK untuk didiagnosa masalah belajar. Opsi B itu cenderung tidak melakukan hal apapun. Ya, tidak punya peran apapun terhadap siswa, itu hanya menyerahkan ke guru BK. Jadi ini jelas tidak ya. Yang C, membawa masalah tersebut ke rapat dewan guru untuk mendapatkan kesepakatan tentang tindakan yang relevan. Ini juga tidak. Ini peran gurunya untuk memotivasi tidak dapat, bersahabat terhadap siswanya tidak dapat, menghargai perbedaannya tidak dapat. Ini condong untuk langsung ke solusi mudahnya gitu ya.
Kita lihat yang opsi D. Memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menampilkan kecakapannya sebagai teknik relaxation dan ice breaking. Oke, gitu ya. Yang opsi D kita lihat, memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk menampilkan kecakapannya sebagai teknik relaxation dan ice breaking. Nah, artinya apa? Di situ si guru atau kita sebagai guru itu menghargai bahwa anak per anak itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan masing-masing harus dikembangkan oleh guru harus punya peran terhadap pengembangan masing-masing bakat itu. Berbeda-beda. Jadi pemberian kesempatan kepada anak itu termasuk wujud dari menghargai perbedaan individu. Ya, yang kedua, itu memotivasi. Jadi anak ketika pelajaran itu punya nilai lebih di bakatnya itu sendiri. Meskipun dia misalkan tidak cakap dalam hal matematika atau IPA, tapi dia cakap dalam kesenian dan permainan musik alat tradisional. Itu dengan melakukan hal demikian artinya kita itu memotivasi dia. Artinya dia itu terpakai, dia merasa bahwa dia itu ada gunanya. Itu menjadikan dia memotivasi dia. Mungkin bisa mengembangkan bakatnya lebih gitu ya. Misalkan dia bisa bermain gitar atau bermain drum atau bermain alat musik tradisional lain, bisa bernyanyi, kita suruh bernyanyi, maka dia akan termotivasi untuk menggali potensinya lebih di bakatnya itu. Gitu ya. Kemudian tindakan ini juga jelas ini tindakan sangat bersahabat karena di situ tidak ada unsur pembulian. Dia menghargai, tidak ada unsur pembulian gitu ya. Jadi guru itu merasa dekat dengan siswa, siswa merasa dekat dengan guru. Oke, opsi D itu memenuhi tiga-tiganya. Yang menerapkan metode pembelajaran yang bisa memaksa semua siswa memusatkan perhatian secara klasikal. Dan ini jelas, ini melanggar gitu ya, tidak melanggar prinsip nomor 1 atau indikator esensial nomor 1 yang menghargai perbedaan individu. Ya, jadi jawaban yang tepat memang opsinya adalah opsi D. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Ya, hal ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yaitu titik-titik. Jadi itu soal ini itu menguji tentang peran guru ya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau dunia pendidikan. Oke. Kita lihat indikatornya seperti ini. Ini berarti masuknya di minat terhadap profesi guru. Terutama ini harus ada 2 ini ya. Jadi nanti menjawabnya harus sesuai indikatornya. Kita harus punya keterlibatan atau punya peran dalam dunia pendidikan atau non kependidikan dengan perasaan senang. Ya, ada antusiasme ya. Yang kedua adalah sikap positif terhadap profesi guru itu sendiri. Oke. Harus ada antusiasme terhadap keterlibatan dalam dunia pendidikan maupun non kependidikan. Yang kedua, ada sikap positif terhadap profesi. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya opsi A kita lihat ya. Kewajiban guru sebatas dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik ini jelas ya. Ini sikapnya tidak positif terhadap profesi guru. Jadi peran guru itu tidak hanya sebagai pengajar teman-teman, tapi juga sebagai pendidik. Jadi ini mengkotak-kotakkan peran guru. Jadi opsi A ini jelas tidak mungkin. Yang B, pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Nah, di situ juga bahwa pendidikan itu jadi jadi pola pemikiran guru kalau opsinya B, pendidikan cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik, itu berarti gurunya itu belum memiliki kompetensi yang diharapkan, belum memahami peran guru sebagaimana mestinya. Itu ya. Harusnya peran guru itu sebagai pengajar dan juga pendidik. Pengajar itu untuk mencerdaskan peserta didik, memberikan pengetahuan dan lain-lain. Kemudian juga mendidik, menanamkan karakter, menanamkan moralitas. Itu ya, jadi opsi B jelas salah. Yang C, pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Nah,
Padahal kehidupan siswa itu selama membuka mata itu hampir separuh hari ada di sekolah. Apa jadinya jika peran moral diserahkan hanya kepada keluarga? Kemudian di sekolah tidak ada diajari moral. Padahal fungsi dari pendidikan itu adalah, tadi kita sudah menjelaskan ada dua. Sebagai tempat untuk belajar, yang kedua tempat untuk mengembangkan moralitas. Peran guru mendidik dan mengajar. Itu tadi ya. Jadi opsi C itu jelas salah. Opsi D, pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Ini opsi D ini mencerminkan sikap positif guru, yaitu pentingnya mendidik karakter. Dia tahu peran guru seperti apa. Dia juga terlibat kalau seperti ini, teman-teman. Terlibat dalam memberikan usulan atau solusi pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Berikutnya, di lingkungan sosial saya dikenal sebagai orang yang titik-titik. Jadi kalau ada kata-kata sikap teman-teman yang ketika di lingkungan sosial, maka ini nanti masuk dalam kompetensi bakat minat yang minat terhadap tugas spesifik guru, terutama yang ini ada 3 indikator yang disediakan ini. Adanya keterlibatan guru dalam literasi dan ilmiah, kemudian keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial, jadi punya literasi, punya layanan sosial, perannya terhadap literasi, kegiatan ilmiah, layanan sosial, ya, kemudian perannya terhadap komunikasi secara persuasif. Jadi ada 3 ini indikatornya. Nah, teman-teman bisa nanti cek per opsinya. Gitu ya. Jadi minat terhadap tugas spesifik guru itu contoh soalnya seperti itu. Kita kembali ke soal. Ya. Kita lihat kalau ada kata-kata sosial ya, berarti tadi masuknya minat ke bagian peran spesifik guru ya. Teman-teman perlu diingat-ingat ya. Contohnya soal seperti itu. Oke, kita lihat opsi A. Agak pendiam. Nah, agak pendiam ini jelas tadi tidak komunikatif gitu ya. Komunikasi persuasifnya tidak dapat, perannya tidak. Perannya terhadap layanan sosial kurang, perannya terhadap literasi juga kurang karena dia pendiam. Oke, yang kedua, banyak bicara tapi hanya pada lingkungan sosial yang biasa ditemui. Ini berarti perannya di sosial juga tidak dapat, hanya sedikit ya, separuh yang dapat, kemudian literasinya juga kurang. Karena banyak bicara itu literasinya kurang karena hanya bicara pada lingkungan sosial yang ditemui saja. Komunikasinya juga kurang. Yang C, biasa saja dalam kemampuan berbicara, berarti komunikasinya kurang ya, cenderung menghindari tugas atau peran yang menuntut keterampilan berbicara di muka umum, jadi keterlibatan di layanan sosialnya juga kurang. Nah, karena di situ itu yang opsi C itu jelas mengindikasikan bahwa dia itu tidak literat atau tidak punya literasi yang bagus lah. Dan biasanya orang yang punya literasi yang bagus itu punya wawasan yang baik ya. Jadi kalau diminta untuk apapun berbicara di muka umum selalu siap karena dia punya wawasan yang bagus gitu ya. Keterampilan berbicara di muka umumnya juga baik. Opsi D, tampil meyakinkan dalam menjelaskan sehingga mampu menjalankan peran sebagai juru bicara dalam rapat dan pihak terkait. Di situ peran di masyarakat, layanan sosial jelas dapat ya teman-teman, karena di situ mau menjalankan peran sebagai juru bicara dalam rapat. Yang kedua, itu peran ilmiahnya mana? Peran literasinya mana? Nah, karena di situ tampil meyakinkan, itu mengindikasikan bahwa dia itu banyak membaca literasi, banyak melakukan kegiatan literasi, baik membaca, mengikuti dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia juga komunikasi persuasifnya juga dapat karena dia selalu siap untuk menjadi juru bicara. Ya, jadi opsi D ini memenuhi tiga unsur tadi. Yang E, mudah menjalin percakapan dengan orang baru dan bisa menghidupkan suasana. Nah, perannya di mana? Itu ya. Jadi opsi yang paling tepat memang opsi yang B. Demikian soal-soal tentang bakat dan minat. Jadi soal-soal itu sudah standar ya teman-teman. Teman-teman silahkan pelajarin soal-soal yang dibahas di Dharma Channel kita. Dan banyak sekali teman-teman yang lolos di pretest PBG tahun 2019 gitu ya.
karena memang belajarnya tepat gitu. Jadi cara lolos di pretest PPG memang belajarnya tepat, ya tidak terlalu banyak belajar yang macam-macam gitu ya, tapi indikatornya itu akurat gitu ya. Ya seperti ini yang kita berikan, ini adalah indikator-indikator akurat yang sering muncul di soal-soal pretest PPG gitu ya. Cukup sekian atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.